Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semua hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa? Keterangan apa dia? Sakit? Oke, kita sama-sama berdoa supaya dia cepat sembuh ya? Iya. Oke. Sudah siap belajar semua? Sudah, Bu. Kenapa ada yang senyum-senyum ketawa-ketawa ini? Oke, Ibu mau tanya, materi terakhir kemarin sampai di mana? Ada yang ingat? Ada. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan, siapa yang bersedia? Ayo. Ayo, masa berdoa masih pikir-pikir langsung. Oke, tepuk tangan buat semua. Semua ambil sikap yang baik. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dan rumah kami masing-masing hingga bertiga dapat ini dan juga sekarang. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak mau belajar, kiranya Tuhan berikan hikmat kebenaran supaya kami boleh belajar dari Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Oke, karena saya lihat masih ada yang muka-muka mengantuk, saya mau ajak kalian semua untuk melakukan satu games. Ada yang tahu tepuk fokus? Oke, kita Ibu ajak duluan ya. Tepuk fokus. Melihat. Saya sendiri lupa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Seperti itu. Bisa? Bisa. Oke, kita coba satu kali. Tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Kita ulang satu kali lagi tapi dengan suara yang lebih semangat ya. Jangan tepuk fokus. Melihat, mendengar. Bisa? Jangan lagi di suara kurang kencang. Bisa? Tepuk fokus. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semua? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Oke, anak-anak sekalian silakan siapkan buku dan penanya. Hari ini kita akan belajar tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan. Nah, bahan Alkitabnya terambil dari
membaharui kehidupan. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kalian tahu tentang membaharui? Apa itu membaharui? Di sini ada kata kunci yaitu baru. Nah, apa itu membaharui? Ada yang bisa jawab? Kehidupan yang baru, betul sekali. Siapa? Selfie. Selfie bilang kehidupan yang baru. Itu salah satunya. Apa lagi? Selain kehidupan yang baru, contoh yang lebih relevan, contoh yang lebih singkat, yang lebih kecil, apa? Selain membaharui kehidupan, kalau membaharui kehidupan kan dia seperti mencakup suatu hal yang sangat luas kan, kehidupan. Nah, contoh kata membaharui itu seperti apa? Berubah. Apa lagi? Berubah. Ayo yang lain. Sebenarnya kalau dari kata ini kita bisa memetik satu kata yaitu baru. Jadi membaharui ini berbicara tentang sesuatu yang dari suatu hal itu bisa menjadi hal yang lebih baru lagi atau lebih baik lagi. Nah, tujuan dari kita belajar materi hari ini yaitu kalian dapat memahami karya Allah dalam membaharui kehidupan. Dan kalian juga dapat mengetahui dan memahami atau mengerti karya Allah dalam memperbaharui kehidupan manusia, dan bukan hanya manusia tetapi kehidupan di sekitar kita. Bisa paham? Oke. Pertanyaan dari Ibu, kenapa kita memerlukan pembaharuan? Kenapa kita perlu memerlukan pembaharuan? Seperti kehidupan yang baru, kehidupan yang berubah, atau hal yang baru. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa kita membutuhkan pembaharuan dalam hidup, misalnya dalam hidup ini? Kenapa? Apakah kalian suka sesuatu hal yang baru? Kenapa kalian suka? Ya? Karena percaya melalui baptisan. Betul sekali. Ada lagi? Membaharui kehidupan yang baru, kehidupan yang berubah, suatu hal yang baru. Misalnya tentang kehidupannya kita, yang kalau selama ini kita itu masih sering malas-malasan, kehidupan kita masih lebih terasa seperti tidak berguna, kita masih terlalu lebih peduli pada hal-hal yang misalnya hanya menghabiskan waktu untuk main daripada belajar. Nah, apakah kalian mau tetap seperti itu? Tidak. Kalian ingin berubah? Ingin berubah. Kenapa kalian ingin berubah? Apa? Coba kasih keras suara, mana laki-laki suara tidak? Karena mau memiliki hidup yang baru. Hah? Siapa tadi yang jawab?
itu. Kalau salah benar pun kita perbaiki. Oke, siapa tadi? Aldi. Siapa? Aldi. Aldi bilang karena supaya memiliki kehidupan yang baru. Tidak salah. Nah, kehidupan yang baru itu yang dimaksudkan tadi seperti yang ibu sudah contohkan, misalnya dia dulu nakal tapi dia kepengen yang kehidupan yang baru yang lebih baik lagi. Ya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran kita hari ini, yaitu tentang karya Allah, berarti di dalam pembaharuan ini melibatkan siapa? Allah. Jadi di sini yang akan kita fokuskan yaitu bagaimana karya Allah dalam menghadirkan perubahan atau pembaharuan kepada di dalam kehidupan kita. Nah, apakah karya Allah dalam membaharui kehidupan hanya menyangkut kehidupan manusia? Apakah Allah hanya mau memperbaharui kehidupan manusia saja? Tidak. Atau semua? Semua ciptaan Allah. Jadi hari ini yang kita akan fokuskan yaitu bukan hanya manusia, tetapi juga semua ciptaan. Bukan hanya tentang manusia, tetapi juga semuanya. Nah, anak-anak sekalian, mengapa manusia membutuhkan pembaharuan? Karena manusia telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka manusia harus mewujudkan hidup yang baru. Hidup yang baru. Nah, coba sekarang buka di kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Coba satu orang baca. Mary baca ayat 1 sampai 4 dan satu orang laki-laki. Siapa yang bersedia membaca? Yang baca Alkitab? Siapa? Nama siapa? Efrat. Efrat baca ayat 5 sampai ayat 8 ya. Dengan suara yang keras ya. Oke, silakan Mary. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Oke, silakan Efrat. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Oke. Di situ tadi perikop dari bacaan di kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 1 sampai 8 itu perikopnya tentang apa? Percakapan dengan Nikodemus.
Oke. Di situ yang bercakap-cakap siapa? Yesus dengan inti tentang pembahasannya mereka tentang manusia baru. Percakapannya mereka berisi tentang pertanyaan dari Nikodemus, apakah harus dilahirkan kembali? Nah, kira-kira kalau manusia, kalau ketika berbicara tentang manusia yang perlu dilahirkan kembali, apa yang ada di pikiran kalian? Manusia dilahirkan kembali. Berarti rohani sekali kamu punya pikiran ya. Kalau yang lain pasti mungkin lebih bagaimana so ibu dilahirkan kembali? Masa dimasuk ulang di dalam perut abis itu lahir kembali? Tapi ibu sangat mengapresiasi apa yang menjadi jawaban dari kalian, yaitu bahwa manusia harus dibaptis. Ya. Dan ini untuk sudah kalian sudah punya wawasan, sudah punya gambaran untuk materinya kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita manusia yang dulunya adalah manusia yang berdosa ya, manusia yang berdosa, lalu kemudian kita mau membangun kembali hubungan dengan Allah, maka satu hal yang perlu kita lakukan yaitu kalau kita mau menjadi anggota kerajaan Allah, maka yang harus kita lakukan yaitu membangun hubungan dengan Allah. Nah, bagaimana kita yang berdosa, bagaimana kita yang sudah berdosa ini, yang kacau ini, berdosa ini, bisa membangun hubungan dengan Allah melalui apa? Nah, apakah kita kan sudah berdosa, lalu tiba-tiba dibaptis, langsung masuk saja menjadi anggota kerajaan Allah? Ibu kasih gambaran, saya berdosa, kehidupan saya penuh dengan dosa. Masa tiba-tiba langsung Bapak Pendeta dibaptislah engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Langsung saya masuk dalam ini, langsung masuk dalam kerajaan Allah. Ataukah perlu sesuatu hal yang memang membawa kita ke Allah? Orang yang berdosa, bagaimana? Dengan cara apa dia bisa meninggalkan dosanya? Percaya, bukan saja percaya. Dengan orang yang berdosa, kalau mau membangun kembali kehidupan hubungan dengan Allah, ia bukan saja percaya. Dia tidak akan percaya kalau dia tidak bertobat. Makanya ibu bilang tadi, masa kita yang berdosa tiba-tiba dibaptis langsung masuk saja. Kalau kita tidak mau berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa kita mengakui kesalahan kita. Jadi satu kunci supaya kita yang rusak ini, yang berdosa ini datang kepada Allah, yaitu melalui satu langkah. Bertobat dulu. Setelah bertobat, lalu kita memilih untuk setelah itu kita bisa membangun hubungan dengan Allah dan kita bisa menjadi bagian dari apa? Kerajaan Allah. Nah, bertobat itu sama halnya dengan kita mau memiliki kehidupan yang baru. Kalau sudah bilang kehidupan yang baru, berarti kita sudah mau meninggalkan semua hal-hal buruk dari kehidupan kita di masa lalu. Nah, kita kembali tadi tentang dilahirkan kembali. Kenapa manusia perlu dilahirkan kembali? Apa?
Karena kan manusia sudah diselamatkan oleh Yesus. Yesus sudah mengorbankan dirinya. Lalu kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus menanggapi gitu. Atau kita harus merespon, harus memberi. Kan Tuhan sudah rela mati, masa kita bilang, oh iya Yesus kan sudah mati toh, sudah mati untuk saya, oke sudah. Jadi mungkin gitu toh. Misalnya contoh kecilnya seperti ini, kalau kamu dibantu oleh orang lain, apakah kalian tidak mengucapkan terima kasih? Terima kasih. Nah, kadang juga bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tetapi juga bahkan kalian memberi balasan. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus ini sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu, nah, pertobatan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan respon atau wujud bahwa kita bersyukur atau kita berterima kasih dan kita mau memilih hidup sesuai dengan firman. Nah, di situ kita perlu memiliki kehidupan yang baru, membangun hubungan yang lebih dekat, lebih erat lagi dengan Allah. Oke, pembahasan kita saat ini berfokus juga. Oh ya, catat ya, sebentar. Ibu tanya. Daftarnya hanya begini. Jadi fokus pembahasan kita pada saat ini karya Allah dalam membaharui kehidupan melalui Roh Kudus, bukan saja tentang manusia ya, tetapi seluruh makhluk cipta. Kita akan bahas satu persatu. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan, bukan saja berbicara tentang bagaimana karya Allah membaharui kehidupan manusia ya, tetapi juga seluruh ciptaan. Nah,
hidup baru artinya melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah dinyatakan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Coba satu orang baca. Silakan satu orang baca dengan suara keras ya. Timotius 3 ayat 16. Coba. Sebuah tulisan yang diinginkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Nah, tulisan yang diilhamkan Allah kalau saat ini kita apa yang kita pakai? Alkitab. Betul sekali, Alkitab. Nah, kita sebagai orang yang percaya, landasan kita di dalam menjalani kehidupan kita yaitu firman Allah. Nah, firman Allah itu bisa kita baca di Alkitab. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, karya Allah dalam membaharui kehidupan, bukan saja tentang bagaimana kita bisa memiliki sikap yang baik, tetapi landasannya kita yang perlu kita perhatikan yaitu firman Allah. Jadi kalau kita mau kehidupan kita ini dituntun, kehidupan kita ini memiliki Allah, atau kehidupannya kita ini supaya kita lebih tahu Allah ingin kita seperti apa, kita bisa membangun relasi dengan Allah melalui membaca firman Allah. Dan juga bukan hanya membaca firman, tetapi juga membangun relasi melalui doa, mengikuti ibadah. Ya, hidup baru artinya melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah bisa dinyatakan melalui di dalam Alkitab. Nah, Alkitab ini mengajarkan banyak sekali hal-hal yang baik, dan juga dalam Alkitab juga dia bisa menentukan atau mengarahkan kita seperti apa yang hal-hal seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu kalau sudah rasa-rasa kalau sudah jarang membaca Alkitab, pasti tidak akan tahu apa yang Tuhan mau buat kita. Paham? Nah, jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi apa yang kita baca, kita bisa terapkan di segala situasi di dalam kehidupan kita. Lalu, di dalam Alkitab juga, satu hal yang perlu kalian perhatikan, ketika membaca Alkitab, ada banyak hal yang seperti bertentangan. Jadi, membaca Alkitab itu bukan sekadar membaca. Oke, Nikodemus dengan Tuhan dan Yesus berbicara tentang manusia yang dilahirkan kembali, bukan hanya sekedar itu, tetapi membaca Alkitab bukan hanya sekedar kita membaca lalu kemudian melupakan. Membaca Alkitab sama seperti ketika kalau misalnya mau pergi ke gereja atau mau datang ke sekolah, kalau mau sebelum dengar guru berbicara, maka kita perlu persiapan supaya apa yang itu guru omong kita bisa paham. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau membangun relasi, kita mau membaca Alkitab, kita perlu meminta petunjuk, kita perlu meminta bimbingan Tuhan melalui doa. Jadi sebelum membaca firman Tuhan, Ibu sampaikan bahwa kesiapan hati dan doa itu sangat perlu. Lalu sediakan waktu yang berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi bukan sekedar seperti yang Ibu bilang tadi, bukan hanya sekedar baca-baca saja. Kalau kita hanya baca saja, contohnya buku-buku biasa, kalau kita hanya baca saja lalu kemudian kita simpan, apakah kita paham? Kalau misalnya kita hanya baca, kemudian kita tinggal. Kalau kita tidak konsentrasi betul-betul memahami makna-makna dari setiap kata, maka kita tidak akan paham.
begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak renungkan, maka kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi, sediakan waktu yang berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kita. Nah, itu salah satu hal yang akan mewujudkan pembaharuan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu juga, bukan hanya tentang kehidupannya kita saja, tetapi bagaimana kita bisa membangun relasi, bagaimana kita bisa menghidupkan karya Allah di dalam lingkungan kita, mulai dari hal-hal kecil seperti merawat lingkungan atau membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, ya, menyelamatkan tanaman-tanaman. Bukan lihat pohon yang umur panjang kamu pergi tebang, lihat sampah yang tertumpuk banyak kalian kasih tinggal saja. Nah, itu salah satu kita tidak menghargai karya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi sebelum itu ibu mau bertanya, karya Allah di dalam kehidupan ini ia curahkan melalui apa? Coba kasih kelas, melalui apa? Lalu, apakah karya Allah dalam membaharui kehidupan hanya tentang membaharui manusia? Tidak. Lalu, kalau bukan manusia, bukan hanya manusia, kemudian lainnya apa? Semua ciptaan Allah. Nah, sebagai manusia, apakah kita hanya berfokus pada merawat diri kita? Tidak. Terus apa? Kalau bukan hanya berfokus pada diri sendiri, apa lagi yang kita fokuskan? Ada ciptaan alam atau ciptaan yang lain. Artinya di sini membutuhkan tanggung jawab manusia. Jadi, kesimpulannya bahwa Allah di dalam membaharui kehidupan, ia membaharui kehidupan manusia melalui pencurahan Roh Kudus. Nah, salah satu pembaharuan yang dilakukan ialah ketika kalian mau bertobat, maka Allah akan membawa kalian kepada suatu hal yang menakjubkan. Menakjubkan artinya bisa membuat kalian melihat atau mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan saya dan juga di dalam kehidupan alam ciptaan. Dan Allah tidak hanya membaharui manusia, melainkan juga seluruh ciptaan. Dan dari ciptaan yang di tengah-tengah ciptaan, di antara manusia, di tengah ciptaan-ciptaan lain membutuhkan tanggung jawab manusia. Jadi kita ini seperti dalam Kejadian 1 itu, bahwa manusia itu bukan hanya sekedar lahir dan hidup, tetapi juga ia memiliki tugas tanggung jawab untuk merawat, melestarikan seluruh alam ciptaan, menghargai, membersihkan, menjaga, dan melestarikan alam ciptaan. Dan ingat bahwa membaharui kehidupan yang Allah maksud itu misalnya hal-hal kecil saja yang ibu mau sampaikan dulu. Misalnya, selama ini kalian masih putus-putus, orang bilang kalau mau membangun hubungan dengan Tuhan, doa mungkin masih pas. Mengaku di sini pasti ada yang hanya doa waktu datang di sekolah saja, itu yang pas mau mulai mengajar. Kalau ibu sudah bilang berdoa untuk sebelum kita mulai belajar, ya toh? Mengaku sampai yang setiap pagi datang sebelum datang berdoa dulu, sampai yang hanya ikut doa di sekolah. Iya, jadi mulai sekarang kita perlu sadar setiap pagi, kalau lihat ini matahari sudah terbit, atau kalau kita masih bisa buka mata, masih tarik lampu, wah Tuhan, terima kasih, hari Tuhan masih kasih kesempatan. Jadi saya masih punya kesempatan untuk bertobat, berarti itu ya.
Jadi saya masih punya kesempatan untuk bertobat. Lalu kalau lihat lagi di sampah-sampah yang dibuang yang berserakan di sana, tidak, ini cuma supaya yang percuma. Kemarin saya sudah belajar tentang membaharui kehidupan dan saya harus bertanggung jawab pada lingkungan. Nah, salah satu pertanggungjawaban saya itu bersedia untuk membersihkan lihat lingkungan yang kotor penuh dengan sampah, maka saya harus punya inisiatif atau kesadaran diri. Jadi untuk membersihkan itu tidak perlu lagi tunggu orang harus suruh begitu, tetapi menghargai hal-hal kecil dari membersihkan lingkungan atau membersihkan sampah-sampah itu ya. Bisa paham? Bisa. Oke. Jadi baik, sekian untuk materi hari ini tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan. Kiranya materi hari ini bisa membangkitkan pola pikir, membangkitkan kesadaran di dalam diri kalian semua, termasuk ibu, supaya kita bisa membangun relasi yang baik antara lingkungan dan juga lebih khususnya kepada Allah. Demikian materi kita hari ini. Shalom dan terima kasih.